kita hormati Badan Pemakmuran Masjid Raya baru dia masih ingat awak baru cantik. Yang sama kita hormati ya ini gak asing lagi, Pak Haji Sulaiman. Siapa yang tak kenal Pak Haji Sulaiman sejak zaman Nabi Sulaiman. Ya, sama kita hormati seluruh pemuka agama, masyarakat MUI, Kota Siantar, serta seluruh ibu-ibu yang hadir pada malam berbahagia ini, bil khusus Ibu Hamidah. Awak pun tak tahu dari mana orang. Yang mana Ibu Hamidah? Beliaulah yang menelpon saya, minta tanggal ini. Oh ya Bu, nanti saya cancel jadwal yang di Medan supaya saya bisa Masjid Raya. Karena ada beberapa kali ingat saya 2-3 kali sebelum ini Masjid Raya telepon saya tak pernah dapat jadwal. Ada beberapa kali Pak Haji Sulaiman ingat saya, gimana Pak acara Masjid Raya Pak? Karena mungkin barangkali Masjid Raya ini harus malam minggu. Wah boleh malam lain. Kalau malam lain hujan mungkin. Tak hujan. Jadi dia Bu, Allah nanti saya cancel jadwal saya di Medan biar saya ke Siantar. Nah, Pak Haji Sulaiman banyak. Ibu bapak dirahmati Allah, saya sebelum salam, mana tahu nanti bapak ibu ceramah saya tak cocok di hati bapak ibu, saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan, yang lain nggak pandai saya menyampaikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mana tahu nanti kata ibu-ibu itu mantap kali Ustaz tuh, langsung tidur saya, ya kan? Mana tahu. Suasana kan sejuk-sejuk. Enak kali Ustaz ya. Iya tak baik, enak kali. Ya aku. Mana tahu itu ya. Jadi saya Bapak Ibu tengah 10 sampai tengah 11 ceramahnya ya Bu ya. Bu ya. Lah Ibu Bapak dirahmati Allah, demi cinta kita kepada Rasulullah SAW, sebelum saya salam, mari kita bacakan suratul Fatihah khusus kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW bin Abdullah Biramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillahi alaihim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الذين الصالحات فلهم جنات ونزلا بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Dirilah orang susah lah. Habis makan tadi. Ibu bapak hadirin wa hadirah yang dirahmati Allah, kembali kita memperbaharui syukur kita kehadirat Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini ibu bapak dirahmati Allah, Allah pertemukan kita di tempat yang paling mulia. Sebagaimana Rasul menjelaskan dalam sebuah hadis, ayat artinya di dunia ini ibu bapak dirahmati Allah, tempat yang paling mulia. Pertama majelis zikir, yang kedua ibu bapak dirahmati Allah majelis ilmu. Maka barang siapa kata Allah duduk di majelis zikir, duduk ibu bapak dirahmati Allah majelis ilmu, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah memberikan ibu bapak dirahmati Allah ketenangan hati kita. Apabila ibu bapak dirahmati Allah, hati kita tenang, jiwa kita tentram, maka disitulah kita merasakan hidup paling bahagia. Bahagia ini kan ibu bapak dirahmati Allah, bukan harus mobil mewah. Banyak orang anaknya banyak bahagia. Berapa anak kakak? 13. Yang mendengar langsung giting. 13. La ilaha illallah. Langsung hatiku yang sebelah. Coba tanya kak, suaminya kerja apa? Suami kakak kerja apa? Agen belut. Agen belut pak, maju ya ke depan. Tak ada berhentinya. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, salawat beriring salam kita sampaikan, kita ucapkan kepada putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah, yaitu ibu bapak dirahmati Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati Allah, banyak kita membaca selawat, insya Allah kita semua mendapat syafaat, baik semasa hidup di dunia ini maupun nanti berpulang ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, nafas orang kaya sama nafas orang susah, kira-kira bapak ibu beda apa enggak? Enggak. Orang kaya juga nafasnya sekali ke atas, sekali ke bawah. Orang susah pun ibu bapak dirahmati Allah, nafasnya sekali ke bawah, sekali ke atas. Kalau sempat ke atas terus, mampus. Satu kampung bapak ibu doanya sama, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Belum ada orang bapak yang dirahmati Allah, belum ada ibu bapak dirahmati Allah. Kalau ada orang meninggal dunia, ada orang iri. Ada bu? Nggak ada. Kalau kita sukses ibu bapak dirahmati Allah, barangkali ada orang yang cemburu, ada orang iri. Kalau kita naik jadi pejabat, barangkali bapak ibu ada orang yang sempit hati. Kok naiklah waktu ya, di mana lah dukunnya? Bukan di mana dia berdoa. Inilah bapak ibu negatif. Begitu bapak ibu naik, bukan katanya kok naiklah bapak itu ya, kok menang bapak itu ya, di mana doanya? Bukan, malah di mana? Dukunnya. Datang tetangga bilang dukunnya di sana, memang jago dukunnya, nggak mandi-mandi. Nggak mandi-mandi. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, sampai kata Rasul dalam sebuah hadis yang artinya, apabila kita percaya kepada dukun yang setan-setan ibu bapak dirahmati Allah, 40 hari 40 malam tidak diterima Allah ibadah kita. Contohnya apa? Hilang bapak ibu hendak kita, suaminya bapak ibu alhamdulillah taat kepada Allah, barangkali anggota badan kemakmuran masjid raya, nggak mau ke dukun, si bini pergi wirid. Mana kakak hilang ya? Iya, padahal belum kasih. Baru langsung 2 tahun, setahun aja satu lunas dia. Di sana kak ada dukun nih. Asal ditengoknya, asalkan ditengoknya mangkok putih itu. Akhirnya ibu bapak yang dirahmati Allah, saya tanya bapak ibu, besaran mana bapak ibu pengaruh kita dalam rumah tangga? Besaran pengaruh istri atau suami? Hah? Ya buat-buat pak. Ayo jujur pak. Besaran mana pengaruh istri atau suami? Istri. Betul ya pak Haji? Ya bisa. Apa? Ya tak jadi. Tak jadi. Sebentar lagi kata. Ya tak jadi. Tak bisa. Paksalah KDRT. Buat tahu ya. Maka ibu bapak dirahmati Allah, akhirnya begitu malam kata istrinya, bang, kata teman saya Wak Lima, tetangga Uyah kemana luar Salbia, ada dukun yang paling bagus di sana katanya. Lah sampai bapak ibu di tempat dukun, apa kata dukun? Ini yang ngambil gak orang jauh, orangnya berkumis, jenggotnya 6 lembar, kuning langsat kulitnya. Dari rumah bapak ibu 5 rumah. Dihitung bapak ibu besok subuh, habis sholat subuh sengaja bapak itu nggak doa, menghitung 1, 2, 3, 4, 5 nggak jadi. Ternyata itu rumah mertua bapak. Jadi pak, pas kelimanya ibu bapak dirahmati Allah nggak jadi. Kenapa? Rumah mertua. Marah bapak itu. Jadi ayah kau bilang mencuri. Ya mana tahu orang dukun itu bilang nomor 5. Ya, itu makanya ibu bapak dirahmati Allah. Islam, agama Islam mengajarkan lengkap ibu bapak dirahmati Allah. Tadi ibu protokol ibu apa? An-Nisa bilang. Kata ibu assalamualaikum sampai 2 kali. Saya bapak ibu, seandainya ibu itu salamnya 11 kali, 11 kali pun saya jawab. Kenapa begitu Pak Ustaz? Mohon maaf ibu bapak dirahmati Allah, kalau ada yang dengar di luar agama Islam, agama Islamlah mengajarkan ibu bapak dirahmati Allah 1 nafas 3 doa. 1 nafas Pak, 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, selamatlah Bapak Ibu. Warahmatullah, dapat kasih sayang Allah. Wabarakatuh, dapat berkah. Saya ibu bapak dirahmati Allah tidak menjelekkan agama lain. Saya menyampaikan kita agama kita. Satu nafas ibu bapak dirahmati Allah, 3 sekali doa. Itu makanya nenek dulu zaman tahun 60-an, kalau anaknya masuk rumah tidak assalamualaikum, disuruh nenek itu keluar lagi. Keluar. Apa nek? Enggak salam, enggak tanya. Oh iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitulah cucu nenek. Jajan lah nek. Kau itu aja gitu kau keluar. Jajan. Orang dulu ibu bapak yang dirahmati Allah, ilmunya sedikit, yakinnya banyak. Kadang-kadang di zaman sekarang ilmunya banyak, yakinnya sedikit. Orang dulu cuma itu, barangkali bapak ibu dakwahnya dia bisa. Apabila cucunya pulang sekolah, kalau nggak assalamualaikum, disuruhnya keluar. Keluar. Kenapa nih? Kau belum salam, ambil lari dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah cucu nenek, kan? Ya kau contoh hatok ada gini-gininya. Maaf ya Pak. Nah, ibu bapak hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, kembali cerita nafas tadi Pak. Nafas orang kaya sama bapak ibu nafas orang susah. Nafas pejabat sama bapak ibu nafas ustaz. Nafas pengusaha bapak ibu sama dengan nafas semua kita. Yang beda Pak Ustaz apa? 3 kata Nabi. Badaniyah, qalbiyah, maliyah. 3 ini saya sampaikan, tak boleh 2 ya Pak. Dia, ini kalau 2 payah, ada yang bilang ini. 1 tak boleh, 2 tak boleh ya. Jadi saya 3 nggak ada ya. Pak Haji nomor berapa? Wah ya, ibu bapak hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, yang membedakan kita ibu bapak dirahmati Allah kan cuma amal. Maka kata Rasul dalam sebuah hadis yang artinya begini, Allah tidak memandang wajahmu, Allah tidak memandang rupamu, Allah tidak memandang jasadmu. Yang dipandang ibu bapak dirahmati Allah, hati. Itu makanya Pak, ada manusia, ada umat Islam di permukaan bumi ini. Di dunia bapak ibu dia tidak tenar, tapi di akhirat namanya tenar. Bapak ibu maunya tenarnya di mana? Di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Kalau bisa dunia akhirat. Nah, karena kata Rita Sugiarto, yang ku cari kasih dunia. Katanya gitu ya Bu ya, dunia dan akhirat. Betul itu kan Pak nyanyinya ya. Yang ku cari kasih. Katanya gitu, kata Rita Sugiarto. Ibu-ibu dengar suara saya? Kalau nggak dengar biar susu udara sudah wadik itu lagi. Karena ini semakin malam disiarkan ini makin sejuk. Awak kau di Medan ini Pak buka baju tangga, ini baju besi gelap apa kedinginan saya. Ibu bapak hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, ada kita ini ibu bapak dirahmati Allah, di dunia tidak tenang, tapi bapak ibu di akhirat dia tenang. Ada sebaliknya ibu bapak dirahmati Allah, di akhirat memang dia tenar, di dunia tidak tenar. Ada di dunia tenar, di akhirat tidak tenar. Ada Pak Ustadz dunia akhirat dia tenar. Mana? Tuan Syekh Basilam. Saya tidak bilang Nabi Bapak Ibu, terlampau tinggi kajian.
Tuan saya silam, ibu bapak dirahmati Allah, satu Sumatera, bahkan di luar Sumatera. Siapa yang nggak kenal Tuan Syekh Wahab Rokan? Di akhirat ditunggu ruhnya kembali. Waris malaikat rahmat ibu bapak dirahmati Allah, menunggu ruh Tuan Syekh itu datang. Jangan ke ruh hawa, begitu datang. Ini siapa? Entah. Cokit kali? Cokit enggak? Iya. Terus ya, rumah dekat masjid tapi enggak pernah ke masjid, lewat aja sih. Ada ya? Ada kayak gitu kan? Rumah dekat masjid Pak, tapi enggak pernah ke masjid. Ya Allah sholat, rikoailah. Ya alal falah, aku pun tak pahala. Nah, maka ibu bapak dirahmati Allah, ada orang bapak ibu tenar di dunia tapi enggak tenar di akhirat. Ada bapak ibu tidak tenar tidak tenar di dunia tapi tenar di akhirat. Ada bapak ibu dirahmati Allah, dunia akhirat dia tenar. Yang paling terakhir itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedunia ibu bapak dirahmati Allah, bahkan Amerika memuji Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat beliaulah satu-satunya Nabi dan Rasul bisa memberikan syafaat. Beliaulah bapak ibu satu-satunya Rasul, kalau disebut namanya ada pahala. Ibu sebelah Nabi Adam alaihissalam tak ada pahala. Banjir mati kita. Disebut Nabi Nuh terkena banjir. Nabi Nuh alaihissalam ada pahalanya? Enggak ada. Tapi begitu bapak ibu Nabi Muhammad disebut, apa kata Nabi? Man shalla alaihi, solawat, barang siapa satu kali solawat kepadaku, malaikat bersolawat kepadanya 10 kali. Barang siapa bersolawat 10 kali, Allah tarik murka 10 macam dari dirinya. Makanya anak-anak itu kan selalu disuruh selawat, setidaknya solawat badan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mak-mak dulu menidurkan anaknya gitu. Salatullah salamullah. Buat apa? Sambil senam. Ala toha Rasulillah. Sambil senam buat menidurkan anaknya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mak-mak sekarang kayak gitu, tidur. Nanti mak lotok kau, anak suntuk kau dah duit tak ada, ayah pun tak kemana. Suntuk orang, tengok apa-apa naik, tak ada yang turun. Yang turun apa? Pintu kereta kan? Pintu kereta lah turun, memutar-mutar. Jadi ya, semua naik. Suntuk apa? 11 kali anak itu takut, 21 kali anak itu berani. Betul apa betul? Betul apa betul Pak? 11 kali Pak, mau aja. Sama dengan ibu-ibu, 11 kali dibilang bapak itu, cerai ke kita. Jangan bang, jangan bang. 21 kali cerai kita. Cerai gak takut, saya tahu gak takut. Gini-gini masih laku tahu. Jangan diajari bu orang dengan takut. Orang takut hanya 11 kali. 25 kali orang gak takut. Sedangkan raja aja bapak ibu tengok, 2 kali orang takut, 4 kali lewat ya. 2 kali 4, 6 kali lewat ya. Mana surat? Gak ada pak. Hilang ya? Hilang. Gak apa-apa. Sebelum itu sampai ya rawat.
hampir masuk parah. Jangan orang dididik dengan nakut-nakuti. Orang takut itu Pak sesaat, setelah itu timbul beraninya. Betul kan Pak? Betul nggak Pak? Betul Pak? Oh masih hidup. Bapak itu yang bilang, ini tidak mengantuk ini Bapak. Nah, Ibu bapak hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, saya sambung kaji tadi ya Pak. Yang membedakan kita ibu bapak dirahmati Allah hanyalah 3. Pertama namanya amal badaniah, yang kedua qalbiyah, yang ketiga bapak ibu maliyah. Amal badan mana Pak Ustaz? Termasuklah bapak ibu sholat dan puasa. Apabila meninggal dunia, sholat putus, puasa pun bapak ibu putus. Benar atau betul Pak? Saya bapak ibu mazhab Imam Syafi'i, semua usolli di akhir kalimat adaan lillahi ta'ala. Kalau ditanya kitab fikih Imam Syafi'i, kenapa pakai usolli? Supaya mulut dengan hati ibu bapak dirahmati Allah sama. Secara kitab fikih juga yang menjawab, apabila lain di mulut lain di hati, berarti namanya munafik. Itu yang pernah dinyanyikan ponakan saya, Ike Nurjana. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Bila engkau berjanji, lalu kau hari. Apabila kau dipercaya, ibu-ibu ini dipercaya bapak anak-anak, hemat-hemat belanja ya Bu, ya Bu, ya Bu. Dan banyak angsuran. Ini kata angsuran kalah surat Yasin. Surat Yasin ibu bapak dirahmati Allah 83 ayat. Angsuran waduh 100 pun lebih catatan. Angsuran songkok, angsuran mangkok, angsuran sendok lah 100 Bapak ibu catatannya. Padahal ibu bapak yang dirahmati Allah, banyak orang awam, banyak masyarakat mengatakan saat ini, katanya Pak Ustaz kalau nggak utang nggak punya. Betul tuh? Saya kasih budo APD, ibu amalkan nanti di rumah. Bahasa Indonesia, iya Ustaz. Awak bahasa Arab bukan orang Arab Pak. Bahasa Indonesia Allah tahu Ustaz, tahu. Ya Allah ya Rabbi, kasihlah umur yang berkah, rezeki yang melimpah ruah. Sampaikan kami ya Allah ke Mekah Madinah, menginap di Mina Muzdalifah. Pulang dari Mekah bisa membeli tanah, pulang dari Mekah bisa membeli sawah. Lalu kata ibu dari belakang, pulang dari Mekah jangan abah menikah. Dijawab ibu itu karena biasanya bapak-bapak kalau udah punya sawah, punya rumah, punya tanah, Pak Haji yang bilang ya, pulang dari Mekah bisa membeli tanah, pulang dari Mekah bisa membeli sawah, pulang dari Mekah bisa membangun rumah, pulang dari Mekah bisa membeli mobil. Mobil apa? Mobil mewah. Langsung masuk Habibi di tetangga udah kenapa? Karena hatinya nggak senang kalau ada tetangga senang, ibu ya. Maka ibu bapak dirahmati Allah, kalau ada tetangganya senang, kadang-kadang waktu nggak senang. Banyak nggak gitu sekarang bapak ibu? Makanya kata Al-Quran ibu bapak dirahmati Allah,
6.666 ayat Al-Quran. Cerita haji umroh paling-paling 11 ayat. 6.666 ayat Al-Quran. Ibu bapak dirahmati Allah, 114 surah. Paling-paling bapak ibu cerita haji umroh 11 ayat. Cerita sholat bapak ibu 61 ayat, termasuk sholat wajib, sholat sunnah, sholat taubat, sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, dan seterusnya. Paling banyak pak 61 ayat. Begitu bapak ibu cerita sedekah, cerita infak, cerita zakat, hablum minanas, 115 ayat. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk menjaga hubungan kepada Allah lebih sedikit, lebih banyak menjaga hubungan kepada sesama manusia. Kalau ada tetangga senang, bapak ibu tuh nggak senang, berarti namanya kata orang kampung musuh hati. Kadang-kadang yang punya mobil nih pun Pak Haji, jam 6 pagi udah dipanasinya. Angin, 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 agak digasnya pula bawahnya. Angin, 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 angin. Pindahlah kita bang, kata ibu. Ngangin-ngangin ya, jadi ya. Rupanya ditengok ibu tuh mereknya Afiki rupanya, bukan Pajero. Langsung disindir ibu sambil jemur pakaian. Afiki misi juga. Honda Jazz, Honda CR-V, Pajero mahal sekali, mesinnya Mitsubishi. Ada yang punya mobil besok dulu lagi jam 6. Itu makanya ibu bapak dirahmati Allah, pantaslah kata Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Orang yang paling beruntung ibu bapak dirahmati Allah, orang yang paling bersih hatinya. Orang kaya Pak Ustadz ya, kalau kebetulan hatinya bersih, dia beruntung. Pengusaha Pak Ustadz, kalau kebetulan hatinya bersih, dia beruntung. Ustadz ya, Ustadz kalau hatinya bersih, beruntung. Kalau nopo-nopo jamaahnya kerjain, itu ya, buka terapi umroh lari dia. Kawan dah, ya kali enek berkata, iya kan murah, romo katanya 5 golek. Apa yang 5 bolas? Ya, Ustaz pun Pak, ibu bapak dirahmati Allah, memang hatinya bersih, dia juga termasuk beruntung. Ibu-ibu cuma ibu rumah tangga, tidak pengusaha, ibu bapak dirahmati Allah, kalau hatinya bersih itu pun masuk surga. Apalagi ibu-ibu paling gampang masuk surga. Syaratnya 4, kami nggak ada syarat. Kalau ibu-ibu nggak payah. 4 syarat wanita masuk surga. Pertama, jangan tinggal sholat. Kedua, jangan tinggal puasa. Ketiga, asalkan dua rumah menutup aurat. Dan ibu-ibu marhaban dia, roknya lebar, jilbabnya lebar. Katanya nyamuk ini cocok merondok kita sendiri. Kamera ini nyamuk berondok di rok ibu-ibu. Nyari cindung nyamuk itu. Ada ini. Kami ketiga. Kamera itu nyamuk dari cindung. Barangkali
Saya, ibu-ibu dirahmati Allah, tidak memuji marhaban ibu itu bagus, kompak. Yang paling kompak saya tengok tangan ke kuping dia. Itu yang paling kompak. Begitu ibu itu selawat, serentak naiknya pagi semua. Makanya Pak, kita sering kalah sama ibu-ibu. Kita coba suruh marhaban kayak gitu, malu. Tangannya gini, enggak gitu lah, buat cerewet kali, gitu aja. Betul kan? Kalau mau apa kata gurunya, nanti begitu saya sallallahu alaihi, langsung tangan naik. Kita tidak, kok ada keyboard baru naik. Naik tiba-tiba. Itulah. Makanya ibu bapak dirahmati Allah, kita ini bapak-bapak tidak diangkat Rasul tiang negara, nggak diangkat, walaupun wali kotanya laki-laki. Tapi yang punya negara, ibu, kunjungan ibu negara, ibu kota. Mana ada bapak kota? Ada Pak, bapak kota Siantar. Yang ada ibu kota Siantar. Itu makanya ibu bapak dirahmati Allah, ibu paling hebat. An-nisa'u ibadul bilad, wanita tiang negara. Apabila wanita-wanita bagus, insya Allah dirahmati Allah, ini negara bagus. Itu yang katanya warung-warung remang-remang, yang kadang-kadang anggota Kapolres turun, anggota Polsek turun, nggak bisa ditutup. Sebenarnya ibu bapak dirahmati Allah, asalkan nggak ada wanita di situ, tutup. Betul kan? Tutup. Ini bikin wanita 3 orang, lampunya apa tuh? Klip-klip. Masuklah musik tadi. Kadang-kadang yang dipanggil musik itu setan. Setan dipanggil. Datanglah separuh-separuh iman. Asalkan bapak ibu di situ nggak ada wanita, insya Allah Pak, barangkali nggak perlu pada anggota Polres, anggota Polsek turun Pak, itu tutup. Apalagi bapak ibu kasetnya dirubah, nyanyinya Selimut Putih. Sebelum mata pejam lunasilah angsuran, nanti di alam kubur jadi pertanyaan. Sebelum mata pejam, mobil-mobil mewah buka kaca. Ini musola apa ya? Aku pun tak tahu Pak, kok berubah jadi musola. Biasanya kafe ini Pak. Begitu masuk nenek-nenek yang jaga metik. Ibu tahu metik kan? Gak ada gigi lagi. Itu yang jaga kafe tuh. Malam nggak ada, malam datang, ada tidur lagi Pak. Betul kan Bu? Betul kan? Maka ibu bapak dirahmati Allah, walaupun ada Pak Haji anggota DPRD, ada mewakili Bapak Wali Kota, saya Ustadz dipanggil masyarakat, tapi Bapak Ibu hadis yang paling sahih mengatakan adalah wanita tiang negara. An-nisa'u ibadul bilad, wanita tiang negara. Bahkan kata ulama, wanita tiang agama, wanita tiang rumah tangga. Siapa yang menjadikan Pak Haji sebagai pejabat? Ibu. Siapa menjadikan bapak ini pejabat? Ibu. Siapa menjadikan bapak orang terhormat? Ibu.
tiap malam mama kita menyanyikan dulu, oh Tuhanku, betul kan Bu? Yang maha kaya limpahkan kurniamu padanya, panjangkan umur, murah rezekinya, yang utama sifat jujur dan setia, jangan lupa tidur ya nak ya. Mama ada mencuci ya nak ya, tidur. Kita orang susah utak kok pakai. Betul kan Pak? Dulu mama kita Pak 50 tahun yang lalu itulah nyanyinya. Oh Tuhanku. Adakah Bapak Ibu profesor bisa merubah kata-kata ini? Enggak. Adakah dokter merubah kata-kata ini? Enggak bisa. Karena Ibu Bapak dirahmati Allah, ini nyanyi, ini doa, ini nyanyi. Coba kalimat demi kalimat kita ya. Oh Tuhanku, langsung kepada Ibu Sang Pencipta yang maha kaya limpahkan kurniamu padanya, panjangkan umur. Itu maka Bapak Ibu orang dulu umurnya panjang-panjang. Orang sekarang penyakit yang banyak, umur sedikit. Sakit apa? Kolaborasi pula penyakit di dalam gitu. Wah, apa sakit? Aku dua sajanya, yang di bawah asam urat, yang di atas asam lambung. Tapi ngabung bawaan itu aja. Bawah asam urat, di atas asam lambung. Terawih cepat-cepat, wah itu mau juga. Kenapa ada tak bisa? Ya sholat pakai kursi kan gitu kan Bapak Ibu. Mana bisa ke bawah? Ibu Bapak hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah. 50 tahun yang lalu Ibu Bapak dirahmati Allah, mak kita begitulah mendoakan kita. Masukkan ke ayunan. Satu lagi Ibu Bapak dirahmati Allah apa? Anakku sayang, betul kan? Anakku sayang, belah jiwa bunda padamu seorang, kasih tertulung anakku sayang. Dulu gitu, satu oh Tuhanku, satu anakku sayang, sambil ibu kita menyusukan kita. Mama sekarang main susu enggak, digoncangnya botol. Nah habiskan, muatkan ya kau, rakus. Goncang lagi botol, nah habiskan. Karena air kosong tak anak. Nah, kita ada susu tepung segala macam, goncang-goncang, habiskan. Anak itu betul. Wah, mungkin hausnya Bapak Ibu. Kalau mak itu tak dipeluknya kita Bapak Ibu, tidurlah kita di atas perut ibu kita. Tidurlah Bapak. Tidur di atas perut ibu kita sampai sekarang. Walaupun kita udah tua, kalau masih hidup mak kita, gimana? Awak rebahkan kepala awak di kakinya yang sudah tua. Dipegangnya kepala kita, betul kan? Itu kalau oma beda Pak sama bini awak letakkan gini, ada ini ada. Jangan sembarang rebah, balik bangkit. Kalau maaf letakkan ini tak dimintanya mana. Sehat mak, sehat ya. Iyalah mak doa kalau mak ya. Oh orang rumah awak rebah. Bosan kolak tunjungin. Tapi ibu-ibu sini nggak gitu ya Bu ya? Gila, nggak gitu Pak Ustaz. Di sini ya Pak, di rumah gitu juga. Maka
ibu bapak hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, kembali kaji tadi ya Pak ya. Pertama Pak Ustaz apa? Badaniah, amalan badan, sholat dan puasa. Apabila kita bapak ibu meninggal dunia, ini amalan putus. Kalau biasa bapak ibu sholat ke masjid raya, setelah meninggal dunia besok ke masjid juga, ini masjid tutup Pak. Betul kan? Tutup. Apalagi mohon maaf Pak Imam, mohon maaf ya, begitu meninggal besok subuh imam lagi, kata makmum ayat kursi dibaca, menoleh pula, waduh apa kalian baca dulu. Itu makanya Bapak Ibu, apabila roh berpisah dengan jasad, berubah nama kita. Kalau sekarang Bapak Ibu nama kita siapa? Manusia. Setelah keluar roh disebut namanya mayat dan jenazah. Kalau dia bangkit lagi, hantu. Itu makanya Pak Haji, Bapak Ibu rahmati Allah, kuburan yang paling seram kuburan siapa? Kuburan Muslim. Mohon maaf Bapak Ibu di luar agama saudara saya, kuburan Kristen, kuburan Cina, enggak salah. Kuburan Islam Pak, ke center aja nisannya merinding tentu. Kuburan Cina Pak, apalagi anak-anak muda kalau udah malam minggu kayak gini, mejeng di situ orang tuh, nggak takut Pak, enggak Pak, kalau ngejar nggak kencang. Betul Pak bilang kan, kok ngejar gak kencang kan? Topok kan tidaknya, terus langsung nyanyi dah. Ketawa udah. Coba kuburan Muslim Pak, ayat kursi dibaca terbang dia. Allah. Terbang dia ngede. Makanya kuburan yang paling seram kuburan Muslim, sampai bapak dirahmati Allah ditakuti anak muda. Ada juga anak muda kuburan takut ya, kecuali narkoba nggak takut ya, karena di situ jarang polisi razia. Ini aja bro, ini orang apa, nggak ribut dia udah. Kalau polisi ribut jumpa kita. Betul kan? Pengalaman. Iya kan? Kalau kuburan ada orang narkoba pada ribut, Pak polisi baru tangkap. Makanya kadang-kadang anak muda bisa narkoba ke kuburan Bu. Jadi kalau ada anak kita narkoba nyarinya payah Bu, datang kuburan Muslim, rondo aja. Oke, goyang juga. Enggak katanya itu ya. Lah, ibu bapak hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, kembali kaji tadi ibu bapak dirahmati Allah. Pertama Ustaz, amalan badaniyah, amalan badan, sholat bapak ibu, saya tidak katakan, saya tidak sampaikan yang tahu bapak ibu. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu bapak ibu udah pandai. Saya cuma angkat ibu bapak dirahmati Allah, bagaimana kompaknya umat Islam kalau sholat berjamaah. Tengok bapak ibu, begitu muadzin qomat, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, kompak kita bangkit tanpa diperintah. Apa kata muadzin? Bangkit, kan enggak. Tapi begitu qomat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka ibu bapak dirahmati Allah, tidak disuruh bangkit, tidak disuruh bangun. Lah begitu bapak ibu sholat, yang pertama diisi mana? Saf paling depan. Filosofinya apa? Umat Islam ibu bapak dirahmati Allah harus di depan. Siapa yang nyumbang masjid? Orang yang di depan. Betul apa enggak? Betul apa enggak?
Siapa yang nyumbang AC? Orang yang di depan, orang di belakang mana, Pak? Betul, betul Pak Haji. Nah itu maka Bapak Ibu nanti kalau sudah nanti pemilihan pemimpin, pilihlah Islam, orang Islam yang peduli agama, yang di depan, yang bisa membangun rumah-rumah ibadah. Nyumbang hasilnya orang di depan, orang di depan, orang di belakang mana bisa nyumbangin ibu. Inilah Bapak Ibu kemana-mana, lampu merah berhenti mobil kita, orang di belakang, betul apa enggak? Lah maka Islam Bapak Ibu kompak seperti sholat berjamaah. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelekkan, tapi bagaimana kayak sholat berjamaah, maju ke depan. Apabila Bapak Ibu saf depan tidak penuh, Bapak Ibu nengoknya kemana? Pasti ke belakang. Filosofinya apa? Islam harus saling memajukan, bukan saling menjatuhkan. Islam harus saling memajukan, bukan saling menjatuhkan. Saya teringat, mudah-mudahan saya nggak salah, karena sudah berlalu ya Pak Haji ya. Waktu pilkada wali kota Siantar, hampir setiap Jumat saya kemari Pak. Mana tempat apa ini? Pengajian, senter-senternya ada? Masih kotak uang 100. Malam juga ada datang. Malam ada wajahnya Pak Ibu bolak-balik. Tiap Jumat suruh mari ceramah. Pakai tahu saya Pak Berencana Pak Febri ya. Nah, kalau jumpa tadi ketawa ya. Awak tukang bagi-bagi depan. Kalau Pak Febri mendiam. Ibu udah. Dalam hati saya, orang di belakang kasih aja. Orang di depan ngasih, orang di belakang menerima. Betul Bang? Kalau Islam semua bisa mengasih, apa enggak terangkat ekonomi kita? Ini yang banyak. Kasih 2.000 ngamuk dia, pelit. Oh 10 deh. Itu ya. Lah maka itu Bapak yang dirahmati Allah. Mari kaji tadi ya Pak ya. Islam itu Bapak Ibu apa? Tengok saling memajukan. Dan tengok Bapak Ibu, setiap umat Islam keluar dari masjid, ada nggak Bapak Ibu begaduh? Oh enggak. Setiap umat Islam keluar dari masjid, ada Bapak Ibu saling iri? Oh enggak. Tapi kalau keluar dari tempat yang lain, saya nggak bisa jamin Bapak Ibu. Ada yang iri, ada yang dengki, ada saling sikut, ada saling geser, ada saling gusur. Di sini Bapak Ibu enggak. Itu makanya itu Bapak yang dirahmati Allah, kenapa kita umat Islam sekarang sulit memperdalam agama? Iblis setan laknatullah sudah menanamkan Bapak Ibu 3 di otak kita. Tadi 3 ini 3 Ibu ya. Bayi lahir ke permukaan bumi ini, kata Rasul dalam sebuah hadis, kullu maulidin buludan 'alal fitrah. Anak itu bersih. Maka sejak dinilah anak-anak itu Bapak Ibu menghafal ayat-ayat Al-Quran. Iblis masukkan Bapak Ibu jarum. Apa kata Iblis? Anak-anak dunia main-main, kasihan. Jangan disuruh menghafal, kasihan. Terpengaruh orang tua, akhirnya anak nggak jadi ngapal itu sama. Setelah besar Bapak Ibu umur 20 atau 16-17, alasannya masuk lagi Iblis. Sudah payah mengajarnya, udah bosan. Betul apa enggak? Naiklah Bapak Ibu usianya, ini sudah menikah, tambah sibuk, alasannya mengurus istrinya, istri mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, mengurus ekonominya. Lalu kapan umat Islam memperdalami agama? Padahal Ibu Bapak dirahmati Allah, sholat berjamaah 37% salah satu pengaruh imam, enak tidak enaknya, iya apa enggak? Begitu Bapak Ibu imam berdiri, kalau imam enak,
sugesti makmum 37%. Siapa imam? Oh, besok gantian ganti imam. Siapa imam? Mati di dalam ya. Mati buat itu mah salah masuk kita ni. Iya bukan? Lah, kan di situ kata Allah, ibu bapa dirahmati Allah, was'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Segala sesuatu itu serahkan kepada ahlinya. Segala sesuatu itu letakkan pada tempatnya. Jangankan imam, azan saja kalau Jumat tidak enak, gimana Pak? Tapi kalau aja Jumat itu kayak mana Bapak yang kori tadi? Udah pulang ya? Mana? Gitu aja. Awak pun sholat sunat goyang awak. Hayya 'alas shalah. Ini yang ada 60 anak. Usia 60 anak, ibarat matahari sudah jam 6, bentar lagi tinggal 6. Ditekan dua itu lagu dangdut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kata makmum, ajar wak, ajar. Khusus salat Jumat. Itu maka ibu bapak dirahmati Allah, segala sesuatu itu pada ahlinya. Betul kan Pak? Udah 1 jam maklum. Pulang kita. Tadi 1 jam aja dia Pak ya. Bapak udah mengantuk Pak? Hah? Belum? Bilang iya lah Pak. Dia pulang gitu. Ibu-ibu ada yang mengantuk? Ya, kalau mengantuk tandanya suntuk. Kalau mengantuk nanti kepala terantuk. Kalau mengantuk kepala tunduk. Ayo ya. Ini kalau ngaji gini Bapak Ibu, yang paling gak senang satu iblis, satu setan. Tadi jam 6 iblis sama setan Pak udah musyawarah. Kata iblis, "Otan, ya Bang Lis. Apa Bang? Ada job baru." Ada maulid. Ustaznya siapa? Itu yang di Quran tadi. Apa tadi Pak? An-Nisa 54 ya. Mulkan 'azima, ya. Itu yang bikin bu antok saya Tuan Syekh Khalifah Musa. Dia dulu katanya, "Kau jadi ustaz ya, jadi ustaz kau ya." Iya toh, ustaz kau, jangan pula cucu Tuan Syekh tak jadi ustaz. Iya toh. Saya bilang, dia buat dia kerajaan yang besar atau orang yang besar, Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang yang besar saya rasa tepat Pak, 80 lebih timbangnya. Tinggi dunia itu. Bapak Ibu ya. Lah, ibu bapak hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, maka pantas kata Rasul, anak-anak muda saya, inna fi subani amrul ummati ad-dayatihim hayataha. Kemajuan bangsa, kemajuan agama, kemajuan negara, salah satu Bapak Ibu pemuda. Kalau yang azan anak muda, ada 4 yang gembira. Pertama omaknya, kedua ayahnya, ketiga neneknya, keempat atoknya. Betul apa? Kalau atok itu aja, nenek itu pun orang nih. Entah apa atok tadi, buat lagu kan aja lah, dan sosak dah. Betul kan? Tapi kalau anak muda aja, apa kata ibu di rumah? Alhamdulillah, doaku makbul ya Allah. Ya Allah, dulu memang hamil aku baca Yasin, baca salawat biar dia suka ke masjid ya Allah. Oh. Alhamdulillah ya Allah. Oma-oma nih Pak, kalau suruh lomba menangis juara 1. Ayah-ayah, mana bisa nangis? Kenapa Ustaz ayah-ayah menangis? Ayah-ayah tubuh kami termasuk saya dilebihkan pemikiran.
Anak pesta mikir, nambah nama mikir, anak pindah mikir, anak wisuda mikir. Ibu-ibu coba, anak nikah nangis. Elok kok ya nak. Udah mak bilang ya, jangan kau nikah sama anak wak lokor. Anak wak lokor itu tak bisa. Tak bilang. Ini wak omak hafal tak turunannya. Lokor oncot sangkot. Lah, awak mana mikir aja dia. Ini kalau macam-macam anak gadisku, apa kan? Semua. Oh mak tidak. Udah mama bilang, udah. Panggillah ibu-ibu ini 13 orang kali limpul. Berapa itu Pak Isu? 650 bro. Oh, separuh keyboard. Iya Pak ya? Separuh keyboard ya? Oh, separuh keyboard kayak tadi itu lah. Sallallahu. Wah, naiklah tangan tuh. 50 soalnya kan? Arah ke kisaran tuh Pak. 50. Kalau ke Medan Sungai Bulu ya kan? 50 arah kisaran, arah Medan Sungai Bulu. Oh, gaya luar itu kan. Kepada ibu-ibu anggota marhaban, kami ucapkan terima kasih. Silakan makan siang. Mulailah kata ibu itu, tisu mana? Kenapa Kak? Aku daging gak bisa. Nak kasih anak aku nanti. Hebat kan ibu-ibu kan Pak? Beda sama kita Pak, tidak dilebihkan perasaan. Makan enak, sudah nyenak, sudah kenyang, gak ingat Pak anak bini. Coba ibu, begitu dia makan enak, teringat suami dan anak. Betul kan Bu? 2 lepat, jangan 2 nanti bahaya. 3 3 lepat tuh apa kata ibu tuh? Jangan dihabiskan ya nak ya, ayahku tinggali. Coba awak, misalkan 3, 7 pun habis. 7. Emang udah ajar kan? Ajar. Bila hebatnya ibu-ibu. Saking hebatnya ibu-ibu, pertama kata Rasul, surga di bawah telapak kaki ibu. Yang kedua, ibulah tiang negara, atas bawah miliknya. Di atas pak negara, di bawah surga. Kita apa Pak? Ya. Makanya ayah udah pensiun, kasihan tau. Disuruh 1000 tuh, sama yang belakang aja kan, ada lah, sama aja di belakang tidurnya, coba kali itu. Betul kan Bu? Betul kan Bu? Kalau sudah umur 60, apalagi ada cucu ibu tuh tidur sama cucunya, atau itu mau bentar guling ke belakang. Karena lantai di belakang, alah sempit kali ya. Atau coba bentar guling dengan penuh perasaan. Malam-malam sendiri saya. Nyanyi atau di kamar, udahlah petir, hujan lebat, angin kencang, ditengok nenek itu tidur sama cucunya, atau sudah mutar-mutar dari lampu. Itu makanya Pak, sebelum saya teruskan ceramahnya tadi, kita ini kata India, laki-laki itu ibu bapak dirahmati Allah, kata India ibarat pohon yang rindang, buahnya lebat, daunnya lebat, dahannya lentur. Setelah buahnya habis, daunnya habis, dahannya habis, tinggal tunggul, tidak ada orang butuh, semua sudah hancur, termasuk bini sendiri. Biar tahu Bapak, biar tahu Bapak. Ini jangan lantang Pak, ada tua-tua. Betul kan Bu?
jangan lantang-lantang Pak, kau dah tua kita, tahu diri. Ibu tu banyak dekingnya, anak 2 deking dia, cucu 4 deking dia. Awak siapa deking dia Pak? Tahankanlah, duit dah tak ada, dompet dah kempes. Lagi si nenek apa dia anak pertama dia apa? Oh yang tadi kirim ya Mak, kirim mama anaknya duit. Awak siapa yang kirim? Apa yang kirim? Kalau ibu itu betul kan Pak ya? Anak nomor 1 ngirim, anak nomor 2 ngirim. Mak udah transfer. Awak akan transfer. Inilah itu. Itu makanya Pak, survei di lapangan kalau sudah kita usia 60-an belum ada ibu-ibu yang cinta sama suaminya, cuman kasihan. Ayo ngaku, bukan kasihan Pak. Inilah kita sama nasib kita Pak. Awak berhenti ceramah meninggal ada. Dia tak ceramah lagi, ada bontot, tak ada blok, udahlah sama. Betul kan Bu? Iya, nginap ibu tu Pak tempat anak pertama 2 malam, anak kedua 2 malam. Apa kata anak-anak itu? Mama nginap lagi lah. Apa kata ibu tu? Ayah kau kasihan kadang-kadang mama nengok. Arah ke jendela batunya. Nah, makanya Pak jangan lantang sama istri ya Pak. Berapa banyak bapak-bapak Pak Haji saya lihat mudanya berkelana, tuanya betul kan? Mudanya hebat dia, perasaan hebat, gelana, setelah tua kompak ibu sama anaknya. Jangan covid ayah tahu, mama yang tahu, dia tahu kau 18 tahun mama disiksa ayah. Ibu bapak hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, saya teruskan sekali lagi ya Bu. Setelah Pak Ustadz amal badaniah atau amal badan sholat puasa, lalu bapak ibu disebut namanya amal qalbiyah. Ini orang-orang tasawuf, zikir qalbu. Allah dawamun budiyah, berkekalan mengingat Allah. Ini orang-orang tasawuf, orang suluk-suluk bapak ibu. Jam 3 sudah munajat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami ya Allah. Siang dan malam, pagi dan petang, itulah bintang kami ya Allah. Itu orang basilam. Atau di Medan dari mana Bapak Ibu, atau di Siantar ada orang torikat jam 3 Pak. Apa kata Allah? Selagi ada di muka bumi ini orang mengingat Allah, orang beriman mengingat Allah, tidak akan terjadi Bapak Ibu kiamat. Gak jadi. Yang ketiga, terakhir, ibu bapak dirahmati Allah, kalau kita meninggal dunia, amal badan putus, amal hati putus, yang gak putus Pak Ustaz apa? Amal harta. Disebut bahasa hadisnya mengatakan sodaqatun jahriyah. Yang 2 bapak ibu putus. Biasa kita sholat meninggal dunia putus, biasa zikir meninggal putus. Tapi ibu bapak yang dirahmati Allah, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah disebut namanya sedekahun jariyah. Itulah bapak ibu yang gak putus. Siapa nyumbang bapak ibu malam ini yang paling banyak, dia yang paling dekat nanti dengan Allah dan Rasul. As-sakhiyu qaribun minan nas, qaribun minallah.
dekat dengan surga. Al-bakhil, orang yang bakhil, ba'idun minan nas, ba'idun minallah, aqrabu minan nar. Jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Itu maka ibu bapak yang dirahmati Allah, tadi saya bilang ceramah saya Pak, siapa yang menyumbang? Orang yang di depan. Maka bapak ibu tengok yang di depan sama di belakang, beda gak kue? Kuenya ini beda. Di belakang mah ada anggur, nganggur lah tuh. Gak ada kan? Gak ada. Kalaupun ada anggur Pak Ustaz, anggur Megijen, anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum seberapa dasarnya bila dibandingkan membuat aku jatuh bangun. Jadi tengok bapak ibu di depan, sampai kalau sholat diutamakan mana? Sholat depan. Kalau berumah tangga yang ditunggu kamar mana? Kamar depan. Mak ayah di mana? Depan, betul? Di tengah, di belakang, khusus amat ya Pak ya, atau kamar anak-anak. Depannya apa? Mak ayah. Ustaz datang dari mana? Depan, tempat di sana. Ceramah di depan. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, depan. Habis bapak ibu ceramah kita, saya janji 1 jam tadi, ini sudah 1 jam lebih saya. Kalau cerita maulid ibu bapak dirahmati Allah, tadi sudah sampaikan Pak Kenajiran. Kalau cerita maulid ibu bapak dirahmati Allah, asalkan bapak ibu baca rawi berjanji, itulah maulid. Walamma arada Allah Ta'ala ibrada haqiqatihi al-Muhammadiyah wa ijhaluhu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'naha naqalahu ila qarrihi min sadaqati الزهرية وعصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى itulah maulid. Hakikatnya Allah nak menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajharuhu jismau, jasadnya, ruhnya, rupanya, naqalahu, dipilihlah rahim Aminah, rahim yang paling bersih sedunia, dipindahkan nur cahaya Rasulullah ke rahim Aminah. Gak ada sakit. Beda mama kita, ngidam sakit, 7 bulan sakit, melahirkan atur nafasnya Kak, atur nafasnya Kak ya. Aminah enggak, tidak ada rasa sakit. Itu maka ibu bapak dirahmati Allah, walaupun kita sudah berumah tangga, diserahkan langit dan bumi seisinya, tidak sanggup membalas jasa ibu kita. Maka begitu mak kita bapak ibu meninggal dunia, dimasukkan ke liang lahat ibu bapak dirahmati Allah, berangkat 7 langkah sang pengantar, didengar ruh, suara sandal, suara terompah kita. Datanglah Mungkar dan Nakir. Lalu mak kita mengangkat tangannya ke atas sampai hari kiamat. Apa katanya? Wahai anakku sayang,
Siang dan malam nak dulu ibu gendong dengan kasih sayang. Kini nak ibu berada di kuburan, doakanlah ibu nak habis sembahyang. Wahai anakku sayang, 9 bulan nak ibu kandung dengan kasih sayang. Bersulai bertahun-tahun nak ibu sulangi makan. Biarlah ibu nak dulu nak lapar rasakan anak yang kini nak ibu berada di kuburan. Doakanlah ibu nak habis sembahyang. Doakan bukan mati. Nangis mak kita di alam kubur. Wahai anakku sayang, panas dan hujan nak tidak ibu hiraukan. Asal kau nak menjadi orang, biarlah ibu nak lapar, asalkan kau kenyang. Kini nak ibu berada di kuburan, doakanlah ibu nak habis sembahyang. Maka ibu bapak dirahmati Allah, apabila mak kita meninggal dunia, bisa kirim doa, bisa khatam Quran, bisa kirim Fatihah, bisa umroh haji. Kalau kita berangkat haji, bisa kurban, bisa kita qodokkan puasanya. Mak kita, Allahumma billah ya Allah, ampunlah dosa mak ayahku ya Allah. Tak sanggup aku membalas jasanya, terkadang dahulu banyak aku sakiti hatinya ya Allah. Malam ini aku bermohon munajat kepadamu ya Allah, lapangkanlah kubur mak ayahku ya Allah. Menetes air mata kita bu, mulai redam api-api yang nak menjilat ruh mak kita. Mak kita bilang gitu, ayah kita bilang gitu, kau sadar itu dalam kitab tasawuf tarekat ibu bapak dirahmati Allah. Hai anakku sayang, ibu nak tidak mengharap apa-apa, yang ibu harap nak kirimlah Fatihah. Wahai anakku sayang, siang dan malam nak dahulu ibu doakan, ibu belai nak dengan kasih sayang. Hujan dan panas tidak ibu hiraukan, yang penting nak kau menjadi orang yang terpandang. Kini nak ibu berada di kuburan, doakanlah ibu nak habis sembahyang. Nangislah buruk mak ayah kita tu. Maka ibu bapak dirahmati Allah, kalau ada maknya sudah meninggal, ayah sudah meninggal, doakanlah bapak ibu, jangan lupa mendoakannya ya pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله يا الله رسول الله عليهم أجمعين. اللهم ya Allah ya Rabbi, yang menggenggam langit dan bumi, ampunilah ya Allah dosa ibu bapa kami. Ampunilah ya Allah dosa ibu bapa kami yang telah melahirkan kami ya Allah, yang telah
membesarkan kami, ya Allah, yang telah mendidik kami, ya Allah, yang telah membimbing kami sejak kecil, ya Allah. Terkadang banyak salah kami, terkadang banyak kami menyakiti hatimu Bapa kami, ya Allah. Karena sayangnya kepada kami, semua salah dimaafkan Ibu Bapa kami, ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabbi, penuh harapan rendah hati kami malam ini, ya Allah. Jikalau ada di antara kami jamaah yang hadir ini, ibu bapa kami sudah berpulang ke rahmatullah, lapangkanlah ya Allah alam kuburnya, lapangkanlah ya Allah alam kuburnya, ampunilah ya Allah segala dosa-dosanya, tempatkanlah ya Allah di tempat yang sebaik-baiknya, surga Jannatun Na'im. Inilah pinta kami ya Allah, inilah pinta kami ya Rahman, inilah pinta kami ya Rahim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi alaihim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim